Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya pagi ini kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari alami hadirat Tuhan, karena saya percaya hadirat Tuhan ada di sini, ada dimanapun saudara berada. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Tuhan melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Yeah. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tutlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji, katakan puji dia. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh. Mari kita sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala pujian dan penghormatan kita. Haleluya. Holy
Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Sembah Tuhan, katakan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sama-sama kata holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Holy, holy Lord, holy Lord, we worship you, Lord Jesus.
Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Worthy, worthy, Jesus, we worship you. Kirara masih, kirara baya narabase. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kirara masih, kirara baya narabase. Oh, Jesus, Jesus, you are worthy to be praised. Hallelujah. Oh, narabase. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan dalam ibadah kami ya Bapa. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biar firman itu mengubahkan kami, menjamah kami. Dan Roh Kudus membantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi untuk semua jemaat, untuk gembala, untuk pengurus jemaat di GBI Gilgal Pondok Gede. Suatu kehormatan saya dan keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat bertemu kembali, mungkin ada yang masih ingat muka-muka kami datang terakhir ke GBI Gilgal Pondok Gede bulan Maret di tahun ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita semua, firman Tuhan yang sangat simple. Saya berharap saudara mengerti firman ini dengan baik, biar Roh Kudus yang bekerja buat kita semua. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang menggenapi firman Tuhan. Keluarga yang menggenapi firman Tuhan. Ayat yang saya ambil adalah ayat yang menjadi bacaan kita semua. Kejadian 1, kita sering baca ayat-ayat ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi saya hari ini akan membawakan satu topik, satu pengajaran mengenai apa sih keluarga yang menggenapi firman Tuhan. Apa sih bapak atau ibu atau kakak, adik atau bos atau pekerja yang hidupnya menggenapi firman Tuhan. Nah, waktu saya bicara soal keluarga, ini bukan hanya keluarga, kita bicara keluarga di rumah tangga ya. Keluarga ini bisa keluarga di gereja, layaknya seperti GBI Gilgal Pondok Gede, atau keluarga yang ada dalam satu kelompok sel, atau keluarga yang ada dalam persekutuan doa, atau kelompok-kelompok doa yang lainnya. Karena banyak kan di Indonesia sekarang kelompok-kelompok doa. Nah ini adalah merupakan keluarga kita. Nah di Kejadian 1 ayat 26 ini Tuhan memberitahukan begini, bahwa ada satu tujuan hidup manusia yang harus menggenapi firman Tuhan.
Jadi semua firman yang ada di Alkitab itu akan tergenapi dalam bentuk keluarga. Keluargalah yang akan menggenapi firman Tuhan. Nah, untuk menggenapi firman Tuhan ini, ada 3 hal yang harus kita bangun bersama-sama. Di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, apapun itu. Yang pertama, ini poin pertama ya, yaitu membangun gambar yang benar tentang keluarga. Oke, Kejadian 1 ayat 26, saya ulang lagi. Ini firman Tuhan buat kita semua. Baiklah kita, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita ini rupa Allah itu sendiri ya. Selanjutnya ayat 27 dibilang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Nah, kata gambar di sini menyatakan bahwa gini, manusia itu makhluk gambar, Bapak Ibu. Oke, maksudnya manusia akan berpikir dan akan bertindak sesuai dengan gambar apa yang ada di kepalanya. Apa yang dia lihat setiap hari. Contoh, kalau kita nonton film, biasanya gini, kalau nonton sinetron, film apa-apa, di Indonesia saya yakin iklannya akan lebih lama dari filmnya. Iya kan? Kalau saudara nonton tiba-tiba keluar iklan. Nah iklan itu tiba-tiba pasti lama banget, lagi nonton bola atau nonton apa, lama banget nih iklan keluar. Dia keluarkan gambar-gambar. Dan kalau saudara perhatikan, setiap ada iklan, volume TV saudara akan lebih keras dari sebelumnya. Kalau filmnya mungkin volumenya 10, iklan keluar, loh kok TV-nya bisa kencang sendiri? Itu karena memang sudah diatur. Jadi tukang iklan ini, advertisement ini tahu bahwa waktu mereka tampilkan itu iklan, orang akan menangkap, oh ini iklan teh botol atau iklan apa, orang akan, oh saya harus minum teh botol. Saya harus suka teh botol, karena teh botol selalu muncul di TV. Oke. Kalau kita masih kecil, masih TK atau preschool, anak-anak nggak dikasih yang hal lain kecuali dikasih gambar-gambar. Mereka akan lihat gambar-gambar, mereka akan lihat stiker. Karena apa? Karena anak-anak akan belajar dari gambar. Anak-anak akan bertumbuh karena mereka melihat sikap orang tua mereka, gambaran orang tua mereka. Jadi jangan heran anak-anak kita akan meniru apa yang dia lihat setiap hari di rumah. Nah, manusia juga selain makhluk gambar, dia makhluk peniru, Bapak Ibu, ya. Makhluk yang meniru gambar yang ada di depannya. Contohnya, waktu anak-anak melihat, oh kalau orang tua harus bertindak seperti ini. Oh kalau orang tua ngomong seperti ini. Oh kalau orang tua tuh memberi seperti ini. Anak-anak akan meniru. Karena memang betul, manusia adalah makhluk peniru. Dia akan meniru segala sesuatu yang di sekitarnya. Anak-anak paling gampang. Nah, masalahnya begini. Anak-anak dan bahkan kita orang dewasa terlebih biasa, terlebih gampang meniru yang jahat daripada yang baik. Percayalah, kalau saudara renungkan, kita akan terbiasa untuk meniru yang baik, yang jahat daripada yang baik. Contoh, kalau kita buang sampah, udah ada sampah di bawah sana, terus kita ada sampah nih di tangan, tempat sampah jauh. Menurut saudara akan buang itu, pegang itu sampah, taruh kantong, atau udah lihat, udah ada sampah di sini, ya kita buang aja. Kan toh udah ada sampah di situ. Padahal kita tahu yang baik. Kita tergoda untuk melakukan, orang lain juga melakukan untuk apa. Saudara di lampu merah, saudara akan biasa terobos lampu merah, karena saudara melihat orang-orang juga terbiasa terobos kok. Ngapain saya jadi sok suci untuk gak terobos itu lampu merah. Saya telat nanti kerja. Saya suka berbohong misalnya, orang-orang lain juga berbohong. Itu karena kita makhluk peniru Bapak Ibu. Makanya kita akan gampang untuk meniru. Nah, Kejadian 1 ayat 26, Allah mengatakan, manusia dijadikan segambar dan serupa Allah. Maksudnya begini, kita harus punya gambar Allah itu yang jelas seperti apa. Nah, pertanyaannya sekarang, coba saudara gambarkan di pikiran saudara ya. Saudara saat ini saudara lihat di layar, gambar kira-kira begini, saudara tutup mata, pikirkan, sepertinya gambar keluarga yang benar sesuai firman itu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Keluarga yang baik itu seperti apa ya Pak? Menurut firman seperti apa? Gambarkan itu di otak saudara. Untuk jadi ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, atau karyawan yang baik, itu seperti apa? Kalau sudah nggak punya gambaran ini, gambaran keluarga yang ideal itu seperti apa? Kita akan susah bentuk keluarga kita. Karena kita nggak punya gambaran yang baik. Nah, sama juga seperti ini. Kalau kita mau cari jodoh, kalau ada yang cari jodoh di sini ya, ada cari suami atau mencari istri, kita harus gambarin suami ideal itu seperti apa dulu di otak kita. Jangan cari dulu baru, dia ideal nggak ya? Jangan. Saudara gambarin dulu, ini loh suami yang baik menurut firman Tuhan. Oh ini loh akan jadi ibu yang baik di keluarga saya kalau menurut firman Tuhan.
Jadi semua tindakan kita pasti ada gambaran di otak kita. Nah, masalahnya begini, ada banyak gambaran yang salah sebelumnya dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat mungkin, atau dalam kehidupan orang-orang yang pemimpin gereja. Jadi gambar yang salah itu dibawa sampai saat ini, akhirnya kita membentuk suatu keluarga, suatu gereja yang punya gambaran yang salah. Nah, saya berharap Bro Andri bisa tunjukkan gambarnya. Saya mau ajak saudara lihat gambar ini yang kemarin saya sudah kirimkan. Saudara lihat gambar ini, terus kira-kira saudara lihat gambar ini. Ini cuma tes saja, mungkin ada yang udah pernah lihat gambar ini ya. Yang pertama, nah ini. Nah, saudara lihat gambar ini, terus jangan dijawab, taruh di pikiran saudara, ini kira-kira gambar apa? Saya kasih waktu mungkin 5 detik, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Taruh jawabannya di hati saudara. Biasanya ada 3 jawaban dari gambar ini. Saya berharap saudara nggak jawab yang lain. Ada 3 jawaban di sini. Yang pertama itu tentang kalau ini adalah gambaran alien, ya kan mukanya alien ya. Saudara lihat nggak muka alien? Nah, kalau orang saudara melihat muka alien, ini saudara pasti dengar. Ini psikologi. Mungkin saudara udah pernah lihat gambar ini. Ini menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang suka khawatir, suka cemas katanya. Kita suka orang yang apa-apa takut gitu, apa-apa khawatir gitu. Kalau saudara lihat tiba-tiba gambar pertama keluar, oh ini alien Pak. Katanya itu. Kalau saudara jawab tadi itu, oh itu tadi gambar piring terbang Pak. Nah, kalau itu piring terbang, ini biasanya saudara sedang ada dalam masa-masa yang sulit saat ini. Saudara, aduh susah ya hari ini, aduh susah. Ada nggak yang lihat piring terbang? Angkat tangannya, saya mau lihat. Ada beberapa ya. Ada kalau orang yang bisa lihat ini gambar gua. Ada nggak lihat gambar gua? Tuh saya mau lihat, ada yang angkat tangan gambar gua. Nggak ada ya? Nggak ada yang lihat gambar gua. Jadi yang lihatnya apa? Oh mungkin alien atau tadi piring terbang mungkin kita bisa lihat. Kalau sudah lihat ini gambar gua, ini orang-orang yang orangnya tipenya tenang banget. Dia nggak takut, dia orang yang selalu melihat sisi baik dari semuanya. Nah, contoh ini menggambarkan begini. Gambarkan yang kedua, tolong ditampilin. Gambar-gambar ini menyatakan bahwa apa yang ada di otak kita saat ini akan memutuskan apa yang kita lihat ke depan. Oke, nah gambar yang kedua ini yang sering saya kalau nggak salah pernah tampilin ini di gereja Gilgal. Ini gambar seekor burung rajawali atau saudara bisa bilang ini burung elang yang dipatok sama ayam. Ayam menggambarkan dunia ini. Ayam menggambarkan apa yang jadi keinginan di dunia ini. Flesh desire, keinginan daging kita. Nah, elang ini adalah umat Tuhan. Nah, kadang-kadang kita pikir begini, di saat-saat ini kayaknya dunia itu sedang menghancurkan umat Tuhan. Kita harusnya burung rajawali yang terbang tinggi di atas segala masalah. Tapi saat ini kita sedang dipatok sama ayam. Aturan ayam menjadi makanan burung rajawali, tapi saat ini kita yang sedang dimakan sama situasi kita saat ini. Waduh susah saat ini, nggak ada pekerjaan, nggak ada bisnis, nggak ada apa, susah. Padahal Tuhan kasih gambar buat kita, Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar Dia. Aturan gambar kita benar. Makanya pemahaman kita saat ini harus benar. Iman saudara di saat-saat ini harus benar. Karena gini, dengan mata iman kita akan melihat apa yang harus terjadi ke depan. Bukan dunia yang tentukan saat ini, tapi Tuhan yang tentukan apa yang terjadi ke depan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara harusnya di saat-saat seperti ini, saudara melihat hal-hal yang nggak kelihatan. Hal-hal yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kalau pesawat terbang itu terbang, dan kapal laut itu berjalan, ada satu sistem yang namanya rudder atau flap yang nggak kelihatan. Kalau di pesawat itu ada di belakang kiri atas, buntutnya pesawat yang bisa ke kiri ke kanan. Kalau di kapal laut itu dia ada di bawah. Namanya rudder, itu di bawah nggak kelihatan, bisa ke kiri ke kanan. Itu yang menggerakkan mereka. Nggak kelihatan, sama seperti hidup manusia. Digerakkan oleh hal yang namanya mata rohani, mata iman kita. Sama seperti kita baca firman, Bapak Ibu. Kalau kita baca firman akan mudah dimengerti, Alkitab akan mudah dimengerti. Kalau kita waktu baca, kita imajinasikan juga, oh seperti ini ya waktu Yesus disalib. Oh seperti ini ya waktu ada perempuan datang datang orang Farisi karena ini dia berbuat zina, mau dilempar batu. Tapi Yesus katakan kalau siapa yang berdosa lempar duluan, yang nggak berdosa. Kita harus gambarkan itu. Makanya baca firman juga menarik. Sama kayak kita baca buku. Kenapa baca buku lebih menarik kadang-kadang? Karena penulisnya tahu, saya harus kasih gambaran dulu di otak orang yang baca nih. Jadi orang baca tertarik. Nah baca firman juga seperti itu.
Ini tugas pendeta, ini tugas orang-orang yang berkhotbah di Gilgal, ini tugas semua elder di Gilgal. Kalau kita membawakan khotbah juga, kasih gambaran yang jelas buat orang-orang. Jadi orang-orang yang mendengar, oh maksudnya begini, ada gambaran, oh kita ngerti. Kita nggak hanya kasih terus ini loh firman, enggak. Tapi kita tanamkan gambaran ini. Makanya kan sering lihat ada ilustrasi, ada apa, ada kesaksian, ada apa lagi, ada cerita-cerita di Alkitab, itu mempergampang. Itu ada di ilmu berkhotbah, homiletika. Biar jemaat ngerti, oh ini loh maksudnya pengkhotbah. Jadi ini yang saya bilang, kadang-kadang kita punya gambaran yang salah selama ini. Percayalah, gambaran yang banyak yang salah tentang keluarga, tentang hidup, tentang pekerjaan, apapun saat ini. Nah, saat-saat ini begini, kalau saudara punya gambaran tentang gereja, gereja adalah gedung yang pas masuk itu ada AC, terus ada tempat duduk empuk, terus ada lampu kelap-kelip, musiknya keren, terus ada orang yang bawa dari depan masuk, kita duduk, kayak kita tamu agung. Itu gereja. Saudara akan tersiksa saat ini. Karena nggak ada itu semua. Saudara di rumah, ya udah itu gereja kita. Nggak ada lagi tuh AC, nggak ada lagi tuh musik yang hingar-bingar, nggak ada lagi yang lampu kelap-kelip dan lain sebagainya. Sama seperti ini juga, ada jemaat yang bilang gini, Pak, ternyata ibadah virtual itu enak. Karena gini, saya bisa pilih gereja mana yang saya mau tonton, pendeta mana yang saya mau dengar, yang lucu, yang keren, yang terkenal, itu saat-saat ini bisa. Saya nggak harus ikut GBI Gilgal, gereja saya bisa ikut gereja lain yang mungkin lebih keren lah, pendetanya terkenal. Tapi ini kan gambaran yang salah sebenarnya, karena begini, karena gereja bukan soal pendeta yang terkenal, pendeta yang lucu, pendeta yang saudara suka. Gereja soal hubungan. Soal budaya saling di Ibrani 10 ayat 24-25. Gereja adalah di mana saat kita saling memperhatikan, saling support, saling menasehati. Percayalah, kalau saudara sakit, tiba-tiba kita sakit nih, atau genteng kita rusak, yang tolong pendeta yang di YouTube, pendeta yang di Zoom online lain, atau siapa? Ya pendeta saudara yang di GBI Gilgal, ya jemaat kita yang di GBI Gilgal yang tolong kita kan, yang doakan, yang datang, yang doakan kesembuhan, yang bantu sembako dan lain sebagainya. Pendeta yang di lain sana itu nggak akan kenal saudara, nggak akan peduli sama kita karena mereka nggak kenal. Tapi jemaat Gilgal yang kenal, makanya gambaran kita sebagai gereja juga harus begitu. Gereja bukan soal ibadah aja, oke? Nah, ada hal-hal lain yang saya mau kasih gambaran sedikit. Begini, ada dua orang percaya, tiba-tiba mereka kena masalah. Nah, mereka akan punya respon yang akan berbeda. Kalau satu orang percaya bilang seperti ini, Allah itu selalu memberkati dan melindungi. Berarti Tuhan akan membebaskan saya dari COVID, Tuhan akan membebaskan saya dari masalah keuangan. Orang itu akan gampang kecewa saat-saat ini. Karena apa? Saat ini orang baik pun, orang yang menjaga kesehatan pun, tiba-tiba bisa kena COVID loh. Tiba-tiba bisa kehilangan pekerjaan loh. Tiba-tiba bisnis bisa hancur. Tapi orang yang berpikir begini, Allah itu Allah yang memberkati dan melindungi saat susah dan saat suka. Dia orang yang selalu akan mengucap syukur apapun yang terjadi. Nah, ini ya gambaran-gambaran ini yang saya mau tanamkan buat kita saat ini, buat semua keluarga di tempat ini. Lihat masalah yang ada dari apa yang ada di dalam kita. Ya, kalau ada goncangan terjadi, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir. Itu normal Bapak Ibu, itu respon yang normal sebagai manusia. Jangan bilang saya nggak takut, saya nggak khawatir. Kita juga takut, khawatir, karena kita masih daging, dicubit masih sakit. Tapi kalau kita udah mulai dikuasai, nah itu another step yang membuat kita akan bawa kita kepada dosa. Bawa kita kepada ketakutan. Bisa nggak saya nggak takut, nggak khawatir? Bisa. Maksudnya dikuasai, bisa. Caranya bagaimana? Caranya saya cuma mau ingat begini, kalau lagi khawatir takut, kata bisa itu, kita bisa nggak takut nggak khawatir. Kata bisa itu B-I-S-A. Antara I sama S, saudara taruh huruf A. Saudara bisa nggak? Bisa, karena apa? Karena saudara biasa. Saudara biasa berpikir baik. Saudara biasa berkata baik, iya kan? Bahkan dibilang kan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu maksudnya apa? Saudara punya gambaran yang baik, yang selalu manis, yang selalu mulia. Kalau kita datang ke orang melihat, kok orang ini mukanya selalu tersenyum ya di saat susah. Kok ngelihat orang ini mukanya kok nggak ada damai sejahtera banget kalau lihat dia. Karena apa?
Karena udah dia taruh di pikirannya tentang gambaran yang baik. Oke, jadi saat-saat ini saya berharap gereja GBI Gilgal Pondok Gede terus perlengkapi jemaatnya dengan bangun gambaran yang benar. Apa itu keluarga, apa itu bapak, apa itu suami, apa itu kakak, apa itu anak muda, itu harus ditanamkan. Kita nggak bisa kasih ajaran tok begini terus jemaat mengajar, enggak. Harus ada yang namanya modeling. Bapak, ibu, suami istri harus jadi modeling apa itu holy marriage, apa itu pernikahan yang kudus. Harus orang tua yang kasih ini, nggak bisa kita lihat oh ini pasangan yang ideal, oh ini enggak. Saudara sendiri yang harus jadi teladan. Kakak harus jadi gambaran yang benar di adiknya. Adik harus jadi gambaran yang benar tentang siapa adik bagi kakaknya, sesuai firman Tuhan. Kalau saudara bos, kalau saudara karyawan juga sama. Nah, tugas bagi para bapak ibu di tempat ini, kita harus jadi bapak buat keluarga. Kita jadi ibu buat keluarga. Tapi ada juga anak-anak yang saat ini mungkin di gereja ada kehilangan figur bapak. Ada anak-anak muda yang mungkin kehilangan figur ibu. Mereka rindukan figur bapak, figur ibu. Nah, tugas bapak-bapak, ibu-ibu ya, jadi bapak buat mereka. Jadi figur buat mereka. Karena di saat-saat ini mereka butuh itu. Kita gini, kita nggak bisa sebagai pemimpin, kita juga nggak bisa sebagai mungkin pendeta, sebagai elder, kita nggak bisa hanya khotbah, terus orang, nih khotbah kamu terima. Enggak. Orang dengar khotbah seminggu, sehari, apa 2 hari lupa. Tapi orang nggak akan lupa saat kita bertindak. Saat kita melakukan apa yang kita khotbahkan, orang nggak akan lupa, percayalah. Mungkin, Bapak ini khotbah ini saat ini, minggu depan, apa dia khotbah apa ya? Enggak, tapi waktu dia itu, Bapak ini yang dia tetap mengampuni, dia tetap melayani, dia tetap bersuka cita, orang melihat, oh ini toh yang dia maksudkan. Orang bisa lupa berita, tapi orang nggak bisa lupa tindakan. So, saya berharap kita semua punya hal-hal ini, ingat, jangan rusak gambaran saudara. Kalau saudara punya gambaran yang benar, jangan dirusak. Jangan dirusak dengan kebiasaan-kebiasaan yang nggak berguna. Kadang-kadang kita berbohong-bohong kecil untuk kebenaran. Kadang-kadang kita suka main sosial media, tiba-tiba kita kejebak sama yang namanya kemunafikan. Ya, kita mau terlihat bagus gitu di sosial media. Semuanya oke, semua keren, padahal enggak. Hal-hal ini akan merusak kita. Kita nggak suka suap, kita nggak suka korupsi, kita nggak suka apa karena ini merusak gambaran kita. So, ke depan ini, saudara punya gambaran apa di otak kita? Di kepala kita kira-kira 2 bulan ini, setelah ini PSBB lah, apalah kira-kira setelah corona, kita bisa nggak sih punya kehidupan yang lebih baik? Percayalah, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saudara akan lewati ini semua, tapi pastikan saudara punya gambaran itu di otak kita. Yang kedua, setelah saudara punya gambaran yang baik, saudara harus punya yang namanya, di keluarga ada yang namanya budaya, atmosfer. Nah ini harus dibangun. Kalau gambaran udah ada, budayanya harus dibangun. Tadi kan dibilang beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan lain sebagainya. Itu artinya saudara harus bangun budaya. Budaya dari kata cult, C-U-L-T, itu makanya ada kata culture. Ya, itu artinya budaya itu artinya penyembahan, is a worship. Jadi dalam tubuh kita ini semua intinya tentang penyembahan. Nah, bagaimana budaya dibangun di keluarga, harus ada yang namanya identitas yang benar, pola pikir yang benar, kebiasaan yang benar, perkataan yang benar. Ini harus ada di keluarga. Di setiap keluarga, di setiap gereja, di setiap persekutuan, di GBI Gilgal harus ada, kalau kita sebut begini contohnya ya, GBI Gilgal Pondok Gede, kira-kira di otak orang apa yang terpikirkan? GBI Gilgal ada tuh gedungnya di Rama Plaza, udah itu aja. Harusnya kalau saudara udah bangun budaya yang baik, kalau kita sebutkan GBI Gilgal, oh itu gereja yang selalu torong orang loh. Oh itu gereja yang kalau orang datang orang merasa nyaman. Oh itu gereja yang kalau ke sana kita dapat masalah kita selesai. Kalau kita ke sana ada pertolongan. Itu ada di otak-otak orang luar. Nah itulah namanya budaya. Jadi nggak hanya gereja yang beribadah, tapi gereja yang bangun budaya. Saudara tahu kalau kita ikut online Gilgal ini, nggak pernah telat, nggak boleh pakai apa tadi tulisannya, nggak boleh pakai daster, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu budaya. Nah kita bangun sama-sama. Contohnya, contoh lain, saya cari nama di sini ya di layar. Ibu Nurmawati Haryanja kalau nggak salah namanya ya. Nah kalau kita sebutkan nama ibu ini, saudara akan di otak itu, oh itu ibu apa ya? Oh itu ibu yang suka berdoa. Oh itu ibu yang suka menolong. Siapa lagi namanya? Oh, Bapak Sudrajat Ajat misalnya. Kalau kita panggil nama itu, apa yang ada di otak kita? Oh, ini Bapak yang kalau ada acara selalu ada.
Dia selalu tolong, dia ringan tangan, dia selalu bantu. Itu yang kita bilang budaya. Jadi kita punya pemikiran yang benar. Ada cerita di Alkitab tentang 10 orang kusta, ya. Jadi di Lukas 17 ada 10 orang kusta datang kepada Yesus, terus mereka sembuh saat itu waktu mereka menghadap ke pemimpin agama, kepada orang Farisi. Terus tiba-tiba hanya satu yang balik. Masih ingat cerita ini di Lukas 17, 10 orang kusta, tiba-tiba mereka berjalan dengan iman dan sembuh. Tapi yang balik hanya satu yang berterima kasih sama Yesus. Orang ini orang Samaria. Nah, waktu itu Yesus bilang sama orang ini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa yang Yesus katakan di sini? Karena Yesus melihat bahwa ada karakter dia di dalam orang ini, orang Samaria yang datang berterima kasih ini. Itu karena apa? Karena tindakannya dia, Yesus melihat, oh, saya melihat pribadi saya di orang ini. Makanya kalau dibilang di Lukas 18 setelah itu, tetapi jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Maksudnya apa firman ini? Maksudnya begini, waktu Yesus datang, dia melihat nggak sih ada karakter-karakter dia di gereja Gilgal, di jemaat Gilgal. Kalau ada, itu berarti umat saya. Ini merefer kepada tadi firman ini bilang, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Jadi waktu Yesus datang, dia melihat ini loh gambar-gambarnya. Dia akan ambil orang-orang itu untuk tinggal di Yerusalem yang baru bersama dia. Nah, itu yang dibilang, kita harus punya tindakan yang baik setiap hari. Seperti Yosua dan Kaleb waktu masuk, dia disuruh mengintai kan. Yang lain, pengintai yang lain, 12 pengintai yang lainnya itu berpikir 10 pengintai lain, oh ini nggak bisa, orangnya raksasa dan lain sebagainya. Tapi Yosua Kaleb bilang, enggak, saya punya gambaran yang beda, tindakan saya harus beda, kita bisa masuk ke tanah ini. Nah, itulah yang saya mau katakan kepada suara, bangun budaya ini di gereja kita. Percayalah bahwa tindakan iman kita, mungkin saat ini kita nggak bisa lihat hasilnya. Tapi at least mungkin anak-anak kita akan merasakan. Mungkin nanti cucu-cucu kita akan merasakan hasil iman kita. Oke. Jadi teladan yang baik di rumah, di gereja. Jadi anak-anak kecil tahu, oh ini loh figur Yesus di bapak saya. Oh ini Yesus tuh seperti ibu saya. Oh Yesus itu seperti pemimpin anak muda di gereja saya. Oh Yesus seperti itu. Yesus itu seperti gembala yang berjalan di depan. Dia mengenal dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Dia bilang, akulah gembala yang baik. Jadi dia tahu, oh ini loh gembala yang baik. Jadikan budaya ini budaya yang betul-betul harus kita tunjukkan. Kalau kita punya pasangan, respect sama pasangan kita, respect sama suami kita, respect sama istri. Biar anak-anak melihat, oh ini artinya menghormati suami. Oh ini nanti kalau saya gede, saya menghormati mama kayak papa hormatin mama. Saya akan mau gede nanti, saya mau akan jadi istri yang seperti mama hormati papa. Hal-hal seperti ini kita nggak bisa ajarin dengan firman aja. Kita harus lakukan. Biar anak-anak akan ngerti. Oh, cara pacaran yang baik gimana? Cara pacaran yang baik tuh lihat kalau kakak pacaran. Itu pacaran yang baik. Itu pacaran yang benar-benar sesuai firman. Nah, itu harus dibentuk Bapak Ibu. Sama seperti waktu saya bilang di acara Gilgal kemarin, di GBI Gilgal, IG Live itu ya, yang ngomong-ngomong soal observasi atau apa. Saya bilang begini, iman kita sebagai keluarga harus dibentuk sama-sama, sama anak, sama istri. Jadi gini, kalau kita beriman sebagai kepala rumah tangga, saya beriman, keluarga saya akan seperti ini. Nah, istri punya iman dan anak punya iman harus sama-sama. Kita nggak bisa jalan sendiri, istri anak tinggal tunggu hasil, enggak. Semuanya harus sama. Makanya waktu itu dapat kerjaan, si Zoe beriman, papa dapat kerjaan hari ini. Terus tiba-tiba Korir bilang, papa akan dapat kerjaan bulan September. Itu nggak bisa dibangun dengan disuruh, hey kamu harus bilang ini, enggak. Karena mereka ngelihat, oh keluarga ini dibangun berdasarkan iman, nggak ada yang lain. Belum melihat imannya nggak apa-apa. Bukan berarti Tuhan nggak baik, Tuhan tetap baik. Oke, yang terakhir, mohon maaf kalau agak lama sedikit, saya kasih yang nomor 3, ini adalah tentang bagaimana kita membangun dengan perjanjian, dengan covenant. Tadi kita lihat di Kejadian 1:26, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Terus di ayat selanjutnya 31 dan 29-30 dibilang bahwa Tuhan akan berfirmanlah Allah, aku akan berikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji untuk menjadi makananmu dan lain sebagainya. Binatang juga akan dikasih makan dan lain sebagainya. He is a God of covenant. Kita dibilang umat perjanjian. Jadi semua tindakan Tuhan itu selalu sesuai dengan perjanjian. Oke?
Kalau saudara lihat pelangi, itu kan tanda perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh kan, bahwa kan nggak ada lagi air bah. Tapi saudara berpikir, loh kok tanda pelangi dipakai sama gerakan LGBTI gitu Pak? Kenapa kok? Apa hubungannya? Itu hanya mau menyatakan begini, bahwa perjanjian Tuhan harus dibatalkan. Makanya mereka memakai tanda rainbow. Karena apa? Rainbow itu mengatakan bahwa kita ini ada perjanjian dengan Tuhan, tapi perjanjian itu nggak perlulah perjanjian. Mereka pakai tanda itu sebagai salah satu artinya. Jadi pahami kata perjanjian ini. Manusia, anak-anak Tuhan tuh suka sama janji-janji Tuhan, tapi mereka nggak suka sama yang namanya covenant. Karena di dalam covenant kita harus melakukan sesuatu. Tuhan melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Oke, makanya begini. Kalau Tuhan menyembuhkan orang yang nggak kenal Tuhan, tiba-tiba ada KKR, orang sembuh. Dia nggak percaya Tuhan, tapi dia sembuh misalnya, yang lumpuh berjalan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Itu kata namanya hesetnya Tuhan buat mereka. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, terus diberikan mujizat dan diberkati, itu bukan karena belas kasihan aja, itu karena perjanjian Tuhan. Dia akan berkati umatnya. Karena ada perjanjian Tuhan sama kita. Nah, dalam perjanjian ini, mujizat hasilnya nggak penting. Yang penting prosesnya. Makanya saya bilang gini, kalau ke jemaat yang kita layani, cintailah prosesnya dulu. Jangan hanya cari mujizatnya. Karena orang suka cari mujizat, cari berkat, cari mujizat, cari berkat. Jadi mereka cuma mau janjinya aja, tapi mereka nggak mau prosesnya. Itu yang berat buat kita semua. Nah, di saat-saat ini, mungkin kita belum terima janji Tuhan, tapi nikmati proses dari Tuhan. Kalau susah-susah kita percaya susah nggak selamanya kok. Susah nggak ada selamanya, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita percaya sama yang namanya covenant. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kira-kira kita tahu nggak perjanjian Tuhan buat kita? Kira-kira di pikiran saudara apa sih janji Tuhan buat kita? Kalau sendiri kita pun nggak tahu janji Tuhan, ya susah gitu loh. Kita mau tanya apa dari Tuhan? Karena kita juga nggak tahu janji Tuhan. Ada sekitar 1260 janji Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi pakailah, mungkin kalau kita ada perjamuan kudus kan awal bulan ya, bulan keberapa, pakai saat-saat itu untuk menang. Oh, Tuhan itu Tuhan perjanjian, makanya ada perjamuan kudus. Bergaruk karib dengan Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, jangan hanya taruh di pikiran. Kita akan berdebat sama yang namanya firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, jangan taruh di perasaan. Kita anggap, wah firman Tuhannya bagus ya. Wah firman Tuhannya lucu ya. Habis itu lupa. Kalau kita dengar firman Tuhan, taruh di hati. Itu yang akan bentuk kita. Allah tidak akan pernah, dari segala janji yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua 21 ayat 45. So, yuk kita bangun hidup kita, hidup dengan perjanjian. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhannya dengan baik. Pertanyaan buat kita semua. Saya selesai, saya mau kasih 2 pertanyaan buat kita. Yang pertama, apakah kita mengasihi Tuhan? Terus saudara berpikir, ya Bapak pertanyaannya, nggak ada pertanyaan lain. Kok pertanyaan apakah kita mengasihi Tuhan? Ya pastilah. Tapi begini, kadang-kadang pertanyaan ini kita terlalu overreaktif. Kadang-kadang kalau kita betulnya, kita mengasihi Tuhan nggak? Sebenarnya gini, kalau kita mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 bilang seperti ini. Jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini mengenai perjanjian Bapak Ibu. Kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Jadi jangan hanya bilang saya mengasihi Tuhan, kita nyanyi sampai miring-miring, kita nyanyi sampai nggak lihat orang lain, kita nyanyi sampai wah luar biasa, saya mengasihimu Tuhan. Tapi banyak perintah Tuhan yang kita langgar. Kita nggak melakukan perjanjian kita. Pertanyaan kedua, apakah kita mau mengikuti Yesus? Ya pasti dong Pak, saya mengikuti Yesus. Saudara harus tangkal diri, pikul salib, dan ikut dia. Itu nggak gampang. Saudara, tapi kalau saudara tinggal dalam perjanjian, percayalah, semua akan menjadi baik. So, kesimpulan, bangun gambar saat ini. Bangun gambar kira-kira saudara mau gambar keluarga yang seperti apa, menjadi bapak yang seperti apa, menjadi suami yang seperti apa, bangun gambar yang baik. Yang kedua, bangun budaya yang baik di keluarga ya. Berkata yang baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik, agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, hidup sesuai dengan perjanjian. Terima kasih, Tuhan memberkati.